Di tengah malam yang dingin di Jakarta, di depan pintu sebuah rumah makan Padang ternama, Garuda Emas, seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun terduduk lunglai. Pakaiannya kumal dan kompang-camping. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar menahan dingin dan lapar. Matanya yang besar memancarkan keputusasaan yang mendalam. Hati Budi Santoso, seorang juru masak muda yang sedang magang di sana, bergejolak hebat. Ia hanyalah seorang calon juru masak di rumah makan terkenal ini. Jika ia melakukan sesuatu tanpa izin dari atasannya, Pak Harun, ia bisa dipecat. Itu berarti semua impiannya untuk menjadi seorang juru masak handal akan sirna. Tapi, ia tidak tega meninggalkan anak ini. Tanpa pikir panjang, Budi mulai memasak dengan bahan-bahan latihan yang ia beli dengan uangnya sendiri. Saat itu, ia belum tahu bahwa pertemuannya dengan gadis kecil itu akan mengubah jalan hidup mereka berdua selamanya. Cita-cita Budi menjadi juru masak berawal dari pengalaman masa kecilnya. Keluarganya jauh dari kata kaya. Ayahnya sakit-sakitan, dan ibunya harus bekerja serabutan setiap hari. Tumbuh dalam kemiskinan, Budi mengalami sebuah momen yang mengubah hidupnya saat ulang tahunnya. Dengan sisa uang yang ada, ayahnya mengajaknya makan di sebuah rumah makan Padang yang asli, bukan warung sederhana. Untuk pertama kalinya, ia mencicipi rendang yang sesungguhnya. Kelezatannya begitu luar biasa hingga terasa seperti dunia jungkir balik. Wow, ada pekerjaan yang bisa membuat orang sebahagia ini, pikirnya. Kekaguman tulus itu terukir dalam di hatinya. Sejak hari itu, Budi bercita-cita menjadi seorang juru masak, bertekad suatu hari nanti ia akan menciptakan masakan yang bisa membawa kebahagiaan yang sama kepada orang lain. Maka, setamat SMP, dengan menentang keinginan ayahnya yang khawatir, ia memberanikan diri mengetuk pintu rumah makan Padang Garuda Emas yang legendaris. "Tolong izinkan saya belajar di sini. Saya akan bekerja keras." Keseriusan dan semangat di mata Budi meyakinkan sang pemilik, Pak Harun. Beliau menerimanya sebagai juru masak magang yang tinggal di dalam. Begitulah hari-hari pelatihan Budi yang panjang dan berat dimulai. Memasak hidangan utama adalah impian yang masih jauh. Setiap hari, ia melakukan pekerjaan kasar seperti mencuci piring, tumpukan piring kotor dan mengantar pesanan. Sambil bekerja, ia mati-matian mengamati dan belajar dari para juru masak senior. Sikapnya yang rajin dan tekun menarik perhatian Pak Harun. Setelah 3 tahun magang, Budi diizinkan untuk ikut ke pasar untuk memilih bahan baku. Waktu yang dihabiskan di pasar tradisional, belajar langsung dari Pak Harun cara memilih daging terbaik dan rempah-rempah berkualitas, adalah pelajaran yang tak ternilai baginya. Perlahan tapi pasti, Budi merasakan kebahagiaan saat pengetahuan dan keterampilannya sebagai juru masak bertambah. Namun, jalannya tidak selalu mulus. Bersamaan dengannya, ada seorang pemagang lain, Bambang, putra kandung Pak Harun sendiri. Meskipun setahun lebih tua dari Budi, Bambang seringkali tidak serius dalam belajar dan bekerja. Suatu hari, Pak Harun menegur Bambang dengan keras. "Kalau kamu tidak mau belajar memasak dengan benar, Budi yang akan kujadikan penerusku." Ucapan itu tanpa sengaja terdengar oleh Budi yang berada di dapur belakang. Bambang tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya lebih menghargai Budi. Sejak hari itu, ia mulai mengganggu Budi. Ia sengaja mengotori pekerjaan Budi, menyembunyikan sepatunya di loker, atau memberinya jadwal yang salah. Semua itu menjadi makanan sehari-hari. Namun, Budi menahan semua perlakuan itu dengan sabar dan terus berlatih. Apapun yang terjadi, ia tidak ingin menyerah pada mimpinya. Setelah jam kerja usai, Budi tidak pernah berhenti berlatih. Setiap malam, ia menggunakan ikan dan daging yang ia beli sendiri, mencoba mengingat kembali cara para senior memasak hidangan di siang hari, dan mempraktikkannya seorang diri. Di dalam hatinya, selalu berkobar api semangat untuk suatu hari nanti menciptakan masakan yang bisa melampaui kelezatan rendang yang pernah ia cicipi, dan membahagiakan banyak orang. Suatu malam, jarum jam sudah menunjukkan larut malam, dan udara di luar sangat dingin. Setelah menutup restoran dan berlatih memasak sendirian, Budi melihat bayangan kecil di balik pintu kaca. Awalnya ia mengira itu pelanggan yang kebetulan lewat, tetapi bayangan itu perlahan-lahan merosot dan terduduk, bersandar di pintu kaca. Terlihat sangat lemah. "Ini tidak biasa," pikir Budi. Dengan perasaan cemas, ia segera keluar. Di sana,
ia menemukan seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Kondisinya sangat memprihatinkan. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan tubuhnya tidak berhenti gemetar. Pakaiannya yang usang kotor oleh lumpur, dan dari sepatunya yang robek, terlihat jari-jari kakinya yang membeku. Kelemahan yang terpancar dari seluruh tubuhnya membuat hati Budi teriris. "Adik kecil, kenapa di sini?" Budi bertanya dengan lembut. Gadis itu perlahan mengangkat wajahnya dan menatap Budi dengan matanya yang besar. Tatapannya penuh keputusasaan. "Kak, aku lapar." Tidak bisa bergerak, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Budi terkejut. Di tengah malam yang beku, seorang anak sekecil ini sendirian menderita kelaparan. Kenangan masa kecilnya yang miskin dan hari-hari menahan lapar kembali membayang dengan jelas. Ia harus melakukan sesuatu. Rasa tanggung jawab yang kuat muncul, didorong oleh keinginan tulusnya untuk membahagiakan orang lain, yang menjadi alasan utamanya ingin menjadi juru masak. Namun, Budi hanyalah seorang juru masak magang. Meskipun bahan yang akan ia gunakan adalah miliknya pribadi, menyajikan makanan kepada seseorang di restoran milik atasannya tanpa izin adalah pelanggaran berat. Tindakannya bisa dianggap pengkhianatan terhadap kepercayaan Pak Harun, dan ia bisa dipecat. Itu berarti semua kerja keras dan impiannya akan hancur. Terlebih lagi, bahan-bahan latihan itu ia beli dengan susah payah dari gajinya yang kecil. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Terjadi pertarungan batin yang hebat di dalam diri Budi. Setelah menimbang segalanya, ia memilih untuk menyelamatkan nyawa kecil di hadapannya. Hatinya telah mantap. "Setidaknya, aku tidak mencuri bahan-bahan restoran," pikirnya. Meskipun melanggar aturan, keinginannya untuk menolong gadis itu jauh lebih besar. "Dik, kalau mau, makan masakanku, ya? Ini hanya untuk latihan. Tapi ayo makan di dalam supaya hangat." Saat Budi bertanya dengan lembut, secercah cahaya muncul di mata besar gadis itu. Ia mengangguk lemah. Budi pun membawanya masuk ke dalam restoran. Kehangatan di dalam ruangan perlahan-lahan mengurangi getaran di tubuh gadis itu. Budi menyajikan sepiring nasi dengan rendang yang baru saja ia masak untuk latihan. Tangan kecil yang gemetar itu meraih sepotong rendang, lalu perlahan membawanya ke mulut. Begitu ia menggigitnya, matanya terbelalak dan mulai berbinar. Detik berikutnya, ia mulai makan dengan lahap, seolah-olah sudah berhari-hari tidak makan. Pemandangan itu begitu menyentuh sekaligus menyayat hati Budi. Dalam sekejap, piring itu kosong. Gadis itu menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. "Terima kasih, Kak. Enak sekali. Aku jadi kenyang." Kata-kata itu mengisi hati Budi dengan kehangatan. Masakannya telah membuat seseorang begitu bahagia. Inilah alasan sesungguhnya ia ingin menjadi juru masak. "Syukurlah. Tapi, kenapa kamu sendirian malam-malam begini? Apa ada masalah?" tanya Budi lembut. Wajah gadis itu sedikit muram. "Aku tinggal berdua dengan ibu, tapi ibu sedang sakit parah. Jadi kami tidak punya makanan." Hati Budi semakin sakit mendengarnya. Tinggal berdua dengan ibu yang sakit dan tidak punya makanan. Itu adalah situasi yang jauh lebih sulit dari yang bisa ia bayangkan. "Begitu ya? Pasti berat sekali. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja." Budi merasa ingin melakukan apapun untuk menolongnya. Ia kemudian membungkus sisa rendang latihannya dengan rapi. "Ini, makanlah bersama ibumu. Sudah malam. Biar kuantar kamu pulang." Mata gadis itu kembali berbinar melihat kebaikan Budi. "Boleh, Kak? Tentu. Kalau lapar lagi, datang saja ke sini kapanpun." Budi mengantarnya pulang dan memberikan bungkusan makanan itu. Saat berpisah, gadis itu berkata dengan suara kecil, "Terima kasih, Kak Budi." Pertemuan Budi dan gadis kecil itu dimulai dengan tenang malam itu. Sejak saat itu, Budi sering memberikan hasil masakan latihannya kepada gadis itu, yang ia ketahui bernama Cahaya. Cahaya selalu menyantap masakan Budi dengan penuh sukacita. Momen ketika mata Cahaya berbinar dan berkata enak, adalah hadiah terbesar bagi Budi. Ia tulus merasa bahagia melihat ada yang menikmati masakannya. Waktu yang ia habiskan bersama Cahaya menjadi hiburan di tengah hari-harinya yang melelahkan. Cahaya akan bercerita tentang sekolahnya atau teman-temannya dengan penuh semangat. Gaya bicaranya yang menarik membuat Budi selalu menantikan ceritanya. Senyum cerah dan suara riang. Cahaya memberinya energi untuk terus berjuang.
Namun, tindakan Budi yang tulus ini ternyata membawa akibat yang tidak terduga. Entah sejak kapan, Bambang mengetahui perbuatan Budi dan mulai merencanakan siasat untuk menjatuhkannya. Suatu hari, saat Budi tiba di restoran, Pak Harun sudah menunggunya dengan wajah serius dan tangan terlipat di dada. "Budi, kudengar kau diam-diam memakai bahan baku restoran untuk mentraktir seorang wanita." Budi terperangah. "Tidak, Pak, itu tidak benar. Saya tidak pernah memakai bahan restoran, dan dia bukan wanita, tapi seorang gadis kecil yang kelaparan." Budi berusaha menjelaskan, tetapi ekspresi Pak Harun tidak berubah. "Jangan bohong. Stok daging dan bumbu di gudang memang berkurang." Wajah Budi pucat pasi. Ia hanya menggunakan bahan yang ia beli sendiri. Ia sama sekali tidak pernah menyentuh bahan milik restoran. Saat itulah, Bambang muncul dengan senyum licik. "Aku yang menemukannya. Ayah." Aku melihat Budi diam-diam memberi makan seorang wanita di tengah malam. Mendengar kata-kata Bambang, Budi mengerti segalanya. Bambang telah menjebaknya. Amarah meluap di dalam dirinya, tetapi ia tidak punya bukti, dan tidak ada yang akan mempercayainya. "Pak Harun, saya benar-benar tidak melakukannya. Bambang menjebak saya," seru Budi putus asa. "Namun, pembelaannya sia-sia. Jadi kau tidak mau mengaku? Kalau begitu, kau dipecat." Keputusan tegas Pak Harun tidak bisa diganggu-gugat. Tanpa bukti, Budi dituduh sebagai pencuri dan tidak punya pilihan selain meninggalkan Garuda Emas. 10 tahun berikutnya adalah masa-masa yang sangat sulit bagi Budi. Kabar bahwa ia dipecat dari restoran terkenal karena mencuri menyebar dengan cepat. Tidak ada rumah makan terpandang yang mau mempekerjakannya. Ia dihantui rasa takut bahwa jalan hidupnya sebagai juru masak akan tertutup selamanya. Namun, Budi tidak bisa menyerah pada mimpinya. Ia tidak bisa melupakan sensasi rendang di masa kecilnya dan senyum bahagia di wajah Cahaya. Ia akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah warung Tegal. Warteg. Sederhana, di mana ia tidak bisa memasak hidangan yang ia impikan. Meski begitu, ia terus belajar tanpa henti. Di sela-sela pekerjaannya, ia pergi ke pasar tradisional, membungkuk kepada para penjual daging dan rempah untuk diajari cara memilih bahan terbaik. Ia bahkan mengikuti kursus memasak untuk mempelajari kembali dasar-dasarnya. Setelah melewati berbagai kesulitan dan menjalani hidup yang pahit selama 10 tahun, Budi akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya, membuka restorannya sendiri, Warung Budi. Sebelum pembukaan, Budi menatap warungnya dalam diam. Pintu kaca, interior sederhana. Pintu kaca itu ia buat karena teringat pada Garuda Emas. "Mulai hari ini, aku akan memasak di sini." Matanya terasa panas saat membisikkan itu pada dirinya sendiri. Tekad barunya adalah untuk sekali lagi membuat orang bahagia dengan masakannya. Setelah dibuka, warung Budi perlahan-lahan mulai didatangi pelanggan. Sikap kerja Budi yang tulus dan keterampilannya yang terasah selama 10 tahun, penderitaan dengan cepat merebut hati para pelanggan. "Masakanmu benar-benar lezat, Mas." Setiap kali mendengar pujian itu, Budi merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Pelanggan tetap pun terus bertambah, dan Budi menjalani hari-hari yang memuaskan. Di antara pelanggan setianya adalah Pak Ujang, seorang mandor bangunan, dan Ibu Siti, seorang nenek yang selalu tersenyum ramah. Pak Ujang sering berkata sambil tertawa, "Masakanmu ini benar-benar meresap ke tubuh yang lelah ini, Mas." Sementara Ibu Siti akan berkata dengan lembut, rasanya seperti masakan rumahan zaman dulu. Menenangkan hati. Melihat senyum mereka, Budi merasa dari lubuk hatinya bahwa keputusannya membuka warung ini adalah hal yang benar. Namun, hari-hari yang lancar itu tidak berlangsung lama. Sebuah rumah makan baru dibuka tepat di seberang warungnya. Ternyata, itu adalah cabang kedua dari Garuda Emas, yang dibuka oleh Bambang. Pelanggan Budi langsung berkurang drastis, dan warungnya menjadi sepi. Dengan nama besar Garuda Emas, wajar jika pelanggan sementara beralih ke sana. Budi meyakinkan dirinya bahwa jika masakannya tidak kalah lezat, pelanggan pasti akan kembali. Namun, setelah menunggu, pelanggan tidak kunjung kembali. Bahkan, warungnya semakin sepi, pendapatannya anjlok, dan ia tidak lagi punya uang untuk merawat peralatan atau membersihkan warung. Kipas penyedot asap menjadi lengket karena minyak, dan meja kayunya semakin banyak goresan.
Ia tidak punya uang untuk perbaikan atau waktu untuk bersih-bersih. Suatu hari, Pak Ujang datang dengan wajah khawatir. "Mas Budi? Gawat ini, ada apa, Pak Ujang?" Pemilik rumah makan di seberang itu menyebarkan kabar buruk. Dia bilang, "Mas Budi ini dulu dipecat karena mencuri bahan makanan. Dia bilang mana mungkin orang seperti itu bisa memasak makanan yang benar." Saya jadi marah mendengarnya. Budi terdiam membeku. Ternyata Bambang menggunakan cara licik yang sama untuk menjatuhkannya lagi. Mimpi buruk 10 tahun yang lalu seakan kembali menghantuinya. "Saya percaya Mas Budi tidak melakukan itu," lanjut Pak Ujang. "Tapi mungkin banyak pelanggan lain yang percaya gosip itu dan tidak datang lagi." Kata-kata Pak Ujang menusuk dalam ke hati Budi. Ia ingin melawan, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Tanpa bukti, sulit untuk membuat orang percaya padanya. Penjualan terus merosot hingga Budi tidak sanggup lagi membayar sewa bulan depan. "Apa aku harus tutup?" gumamnya sambil menatap kipas angin kotor di dapurnya. Kenangan akan rendang yang lezat, semangatnya saat pertama kali bercita-cita, dan senyum cahaya terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Di ambang keputusasaan, saat ia mulai serius mempertimbangkan untuk menutup warungnya, sebuah telepon berdering. "Halo, saya Wibowo dari stasiun TV." Budi terkejut. Untuk apa stasiun TV menelepon warung sepi seperti miliknya? "Iya, ada keperluan apa?" "Ya, kami ingin meliput warung Budi untuk program acara kami. Apakah boleh?" Budi tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika bisa menjadi sedikit promosi, ia pun setuju. "Tentu, silakan datang." "Terima kasih. Kami akan datang hari Rabu depan." Takdir Budi akan segera berubah. Pada hari yang ditentukan, kru TV berdatangan ke warungnya. Seorang pria berusia 40-an yang tampaknya adalah penanggung jawab, Pak Wibowo, sang sutradara, menyapanya dengan sopan. "Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Sebentar lagi talenta kami akan datang, mohon ditunggu." Pintu warung terbuka. Seketika, suasana ruangan berubah. Seorang aktris cantik terkenal yang sering muncul di TV dan majalah. Dengan aura bintang yang mempesona, masuk. Dia adalah Cahaya Lestari. Budi terpesona, tetapi Cahaya berjalan lurus ke arahnya dan duduk di hadapannya. "Kak Budi, masih ingat aku?" Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Budi mengerjapkan matanya. Ia menatap wajah Cahaya lekat-lekat. Perlahan, bayangan gadis kecil di malam yang dingin itu muncul kembali dengan jelas dari dasar ingatannya. "Mungkinkah kamu anak yang waktu itu?" tanya Budi ragu. Cahaya tersenyum lebar, senyum yang sama persis seperti gadis kecil 10 tahun yang lalu. "Iya, Kak. Aku Cahaya, yang dulu ditolong oleh kakak." Ternyata, dia adalah gadis kecil kelaparan yang Budi beri makan 10 tahun yang lalu. Budi begitu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Cahaya menjelaskan bahwa program TV ini adalah kihwa di mana seorang artis terkenal mengunjungi kembali orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Menghadap kamera, Cahaya mulai bercerita. "Dulu, karena masalah keluarga, saya kelaparan dan terduduk di depan sebuah restoran. Saat itu, Pak Budi memberi saya makanan yang sangat lezat. Tanpa kebaikannya waktu itu, mungkin saya dan ibu saya tidak akan selamat." Hati Budi terasa hangat mendengar kata-katanya. "Tapi suatu hari," lanjut Cahaya, "saat saya kembali ke sana, Pak Budi sudah tidak ada. Saya dengar beliau dipecat karena telah memberi saya makan." Budi terkejut bahwa Cahaya mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dengan tatapan serius, Cahaya berbicara ke kamera. "Sejak itu, saya terus mencari Pak Budi. Dan akhirnya saya menemukannya. Saya juga menemukan orang yang telah menjebaknya, yang kini mencoba menghancurkan penyelamat saya dengan cara yang sama." Cahaya menatap lurus ke kamera dan dengan tegas mulai mengungkap kejahatan Bambang. "Saya merasa pemecatan Pak Budi sangat tidak adil, jadi saya melakukan penyelidikan sendiri. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, dari keterangan para mantan pegawai dan pelanggan, saya menemukan bahwa Bambanglah yang sering mencuri bahan-bahan restoran dan menuduhkannya pada Pak Budi. Dia iri karena ayahnya menyebut Pak Budi sebagai calon penerus." Cahaya juga mengungkap perbuatan jahat Bambang saat ini. "Dan sekarang,
Dia menyebarkan lagi fitnah palsu dari masa lalu untuk menghancurkan usaha Pak Budi, tapi semua itu bohong. Pak Budi tidak pernah mencuri. Dia adalah juru masak sejati yang paling jujur, paling mencintai masakannya, dan paling ingin membuat orang lain bahagia. Tidak bisa dibiarkan seorang juru masak hebat sepertinya menderita karena fitnah keji. Kemudian, Cahaya menoleh ke Budi. Pak Budi, saya senang sekali akhirnya bisa bertemu lagi. Budi, dengan perasaan haru yang meluap, hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Cahaya, kamu sudah menjadi orang hebat. Siaran acara TV itu secara dramatis mengubah hidup Budi. Pengakuan Cahaya Lestari membuat kejahatan Bambang dan ketidakbersalahan Budi diketahui oleh seluruh negeri. Informasi menyebar dengan cepat. Setelah siaran, tim TV langsung mendatangi restoran Bambang. Dihadapkan dengan kamera, Bambang panik dan marah. Apa-apaan ini? Itu semua tidak benar. Ia mencoba menyangkal, tetapi bukti yang disajikan Cahaya membuatnya tidak bisa mengelak. Sikapnya yang arogan dan kasar saat menolak wawancara juga disiarkan, memperlihatkan karakter aslinya kepada publik. Dalam sekejap, reputasi Bambang hancur. Pelanggan berhenti datang ke restorannya, pemasok memutuskan kontrak, dan akhirnya restorannya bangkrut. Di sisi lain, warung Budi menjadi sangat terkenal. Orang-orang dari seluruh penjuru negeri datang, ingin mencicipi masakan dari juru masak yang jujur. Antrean mengular setiap hari, dan reservasi penuh hingga berbulan-bulan ke depan. Pak Ujang dan Ibu Siti semakin sering datang. Cahaya juga, di sela-sela jadwalnya yang padat, rutin mengunjungi warung Budi. Beberapa minggu kemudian, saat Budi sedang bersiap-siap membuka warung, pintu terbuka, Pak Harun dan Bambang berdiri di sana. Bambang tampak sangat lesu, wajahnya penuh penyesalan. Budi, maafkan aku, kata Pak Harun sambil membungkuk dalam-dalam. Waktu itu aku tidak mempercayaimu, aku tidak menyangka anakku sendiri bisa sejahat itu. Pak Harun menjelaskan bahwa Bambang telah mengakui segalanya. Setelah membaca ulasan-ulasan online yang memuji Budi, Bambang menyadari perbedaan besar antara dirinya dan Budi. Ia sadar akan perbedaan antara orang yang bekerja keras dengan jujur dan orang yang mengandalkan cara licik. Saya benar-benar minta maaf, kata Bambang, lalu bersujud di hadapan Budi. Saya yang salah. Saya hanya iri pada keseriusan dan kejujuranmu. Sambil menangis, ia mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf dari lubuk hatinya. Budi mendengarkan dalam diam. Beban amarah dan penderitaan yang selama ini ia pendam perlahan-lahan sirna. Pak Harun, Bambang, sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu. Budi memaafkan mereka dengan tulus. Mulai sekarang, mari kita bersaing dengan sehat untuk menyajikan masakan terbaik. Suatu hari, Cahaya menghubungi Budi. Pak Budi, ada tempat yang ingin saya tunjukkan. Ia membawa Budi ke sebuah sudut di area pertokoan yang ramai. Di sana, berdiri sebuah rumah singgah untuk anak-anak yang dikelola oleh Ibu Cahaya. Pak Budi, saya sudah mendengar semuanya dari Cahaya. Terima kasih banyak atas bantuan Anda waktu itu. Ibu Cahaya, yang kini telah pulih dari sakitnya dan terlihat jauh lebih sehat, menyambutnya dengan senyum hangat yang mirip dengan putrinya. Sambil berlinang air mata, ia menceritakan betapa berartinya bantuan Budi saat itu. Saat itu, kami benar-benar putus asa. Bukan hanya karena tidak punya makanan, tapi juga karena rasa sepi karena tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Anda memberi kami makanan hangat, dan yang lebih penting, hati yang hangat. Ibu Cahaya mengatakan, sebagai balas budi, ia ingin membantu anak-anak lain yang bernasib sama dengan mendirikan rumah singgah itu. Di dalam, banyak anak-anak dengan berbagai latar belakang berkumpul, makan dengan mata berbinar, mengingatkan Budi pada sosok Cahaya 10 tahun yang lalu. Sambil memandangi pemandangan itu bersama Budi, Cahaya berkata, satu porsi rendang yang kakak berikan waktu itu telah mengubah hidup saya dan ibu, dan kebaikan itu sekarang telah terhubung dengan senyum begitu banyak anak. Budi menatap anak-anak itu dengan haru. Aku hanya ingin menolong seorang anak yang kesulitan di hadapanku, dan itulah yang disebut kebaikan sejati, jawab Cahaya pelan. Hari itu, Budi berdiri di dapur rumah singgah itu, memasak untuk anak-anak, sorak-sorai dan senyum mereka memenuhi seluruh ruangan. Sebuah tindakan kebaikan tulus untuk seorang gadis kecil, seiring berjalannya waktu, telah tumbuh menjadi lingkaran cinta yang besar, menyelamatkan banyak nyawa,
dan terhubung dengan harapan untuk masa depan. Pemandangan hangat itu terhampar di sana.